Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan yang telah mengajar kami untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu. Kami syukuri segala jalan yang Kau tunjukkan bagi kami. Pagi hari ini kami akan mendengar renungan firman Tuhan. Roh Kudus, berikanlah kepada kami hati untuk mengasihi Engkau, sehingga setiap kebenaran-Mu mendapat bagian terindah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur 55 ayat 1 dan ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Daud memberikan sebuah kesimpulan dari apa yang dia lihat, dia alami. Daud banyak diterpa oleh kesulitan hidup. Daud banyak mengalami tekanan. Daud banyak mengalami intimidasi. Dia mengalami pengkhianatan. Musuh-musuh selalu mengejar tidak henti-henti. Kemanapun dia berada, selalu diselimuti oleh kesulitan. Artinya, dari satu tempat ke tempat lain, Daud tidak bisa lepas dari kesulitan hidup. Sesungguhnya ini menjadi gambaran contoh konkret dari kehidupan di dalam Kristus. Setiap hari kita diperhadapkan kepada kesulitan-kesulitan karena kita tinggal di dalam kebenaran. Setiap hari diperhadapkan kepada kita masalah demi masalah. Untuk apa? Membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Nah, di dalam situasi-situasi yang sulit seperti inilah, mari kita belajar dari Daud, seorang yang memang telah teruji melewati banyak hal. Dalam ayat 2, ia berdoa memohon kepada Allah agar Allah menyatakan kebaikannya bagi dia. Itu sebabnya dia berseru kepada Allah mengenai duka cita, mengenai kesulitan, mengenai rasa takut yang ditimbulkan oleh lingkungan terhadap dirinya. Jadi ketika Daud berhadapan dengan kesulitan, dia bermohon kepada Allah, meminta segala kebaikannya menyertainya. Lalu yang kedua, ia berdoa meminta kepada Allah agar Allah menunjukkan keadilan. Bukan berarti begini, Daud tidak bertahan. Daud tidak setia terhadap kepercayaan dari Allah. Tetapi Daud berusaha untuk mencari jalan yang terbaik di tengah-tengah situasi yang tidak baik itu. Satu-satunya permohonannya adalah kepada Tuhan. Dan di dalam pernyataan ayat yang kita baca tadi, Daud meyakinkan dirinya sendiri bahwa pada masanya, pada waktu tertentu, Tuhan akan menyatakan pembelaan baginya. Inilah keyakinan yang dibangun oleh Daud, sehingga Daud mampu lepas dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga membuatnya memiliki kehidupan yang benar-benar teruji. Jadi pagi hari ini inti dari semua apa yang kita alami karena kita tinggal di dalam kebenaran adalah
Tuhan akan menunjukkan keadilannya bagi kita. Tuhan menyatakan penghiburannya bagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.